Pemerintah larang warga untuk mudik lebaran. Belajar membuat wayang dan mendalang di Sanggar Rumah Joglo di Lampung Tengah. Tabipun. Selamat pagi pemirsa Ayus di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Pemerintah mengingatkan warga untuk tidak mudik lebaran. Larangan ini untuk menekan pandemi COVID-19. Pemirsa, bersama saya Verly Siandini, inilah Ayus Lampung selengkapnya. Pemerintah kembali mengingatkan warga untuk tidak mudik lebaran. Larangan mudik diberlakukan untuk menekan kasus pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi. Larangan mudik ini menyambut kebijakan pemerintah pusat menyambut libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Pemprov Lampung melakukan pembatasan bagi warga luar daerah yang masuk ke Lampung. Pembatasan akan dilakukan demi menjaga situasi pandemi di wilayah Lampung agar tetap stabil. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyatakan larangan mudik terutama keluar provinsi. Mau dilarang. Ada penyekatan. Jadi saya akan membuat surat bahwa kalau dari pemerintah pusat itu melarang. Dan kita juga harus melarangnya kalau dari Bandar Lampung dari Panjang ke Keraton ya enggak lah, tapi dari Jakarta, dari Jogja, dari sana enggak boleh gitu loh, atau dari Palembang segala macam kita hindari dalam hal itu supaya ini kita bisa jaga dengan ketat. Apalagi saya berkepentingan wali kota bupati kita dalam posisi yang cukup bagus. COVID-nya jangan sampai timbul masalah karena libur sementara. Pemkot Bandar Lampung mengeluarkan aturan jika pendatang wajib menunjukkan surat bebas COVID-19. Pemkot akan menjaga juga pintu masuk dan perbatasan kota Bandar Lampung. Tadi terkait larangan ASN. Ada pengetatan mungkin, Bun? Iya, Bunda juga akan memberikan larangan seperti itu. Karena kan masalah COVID ini udah dari pusat loh. Dari pusat, kalau nggak kita menjaga sama-sama ya nggak bisa terjadi. Jadi perintah pusat, Provinsi Lampung ke Kota Bandar Lampung melaksanakan yang terbaik untuk masyarakat. Apa kita memperketat perbatasan, Bun? Iya, jadi harus ada surat vaksinasinya. Ya. Larangan mudik akan berlaku sejak 6 hingga 17 Mei 2021. Seluruh moda transportasi publik, baik darat, laut, dan udara, dilarang mengangkut pemudik. Kendati demikian, pengecualian berlaku bagi kendaraan pengangkut logistik dan masyarakat dengan kepentingan mendesak. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Petugas menyekat 4 titik pintu masuk dan keluar kota Bandar Lampung saat penerapan larangan mudik lebaran. Penerapan larangan mudik mulai 6 sampai 17 Mei 2021. Empat titik penyekatan berada di perbatasan kota Bandar Lampung, diantaranya di Gapura Tugu Selamat Datang Kota Bandar Lampung, Lapangan Baruna Panjang, Sukamaju Teluk Betung Timur, Terminal Raja Basa, dan Terminal Pasar Tengah. Petugas ditempatkan di perbatasan pintu masuk dan keluar kota Bandar Lampung dan pos pengamanan. Penjagaan di pos pam pintu perbatasan kota, petugas akan menanyakan kepada siapapun yang masuk perbatasan diantaranya sertifikat vaksin dan atau tes hasil swab. Pemerintah secara resmi melarang aktivitas warga untuk mudik lebaran sejak 6 hingga 17 Mei 2021 dengan alasan resiko penularan COVID-19 yang masih tinggi di Indonesia.
Polri sendiri nantinya akan menyiapkan 333 titik penyekatan yang tersebar di sepanjang lintasan Lampung hingga Bali untuk memastikan agar masyarakat tak melakukan kegiatan mudik nanti. Selain itu, Kementerian Perhubungan pun juga akan melarang total operasi dari semua moda transportasi darat, laut, udara hingga kereta selama masa mudik Lebaran tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Larangan mudik Lebaran 2021 akan diberlakukan mulai tanggal 6 Mei 2021 sampai 17 Mei 2021. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau aktivitas kegiatan yang berpotensi menaikkan angka kasus penularan dan keterpaparan COVID-19. Pemerintah melarang mudik Lebaran mulai tanggal 6 Mei 2021 sampai 17 Mei 2021. Selama 12 hari itulah masyarakat dilarang mudik. Meski mudik 2021 dilarang, untuk cuti bersama Idul Fitri tetap diberlakukan, yaitu pada tanggal 12 Mei 2021. Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau aktivitas kegiatan yang berpotensi menaikkan angka kasus penularan dan keterpaparan COVID. Larangan mudik Lebaran tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara, ASN, pegawai badan usaha milik negara, BUMN atau TNI dan Polri. Mudik juga dilarang bagi pegawai swasta dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut sekaligus untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Tapi terdapat pengecualian larangan mudik, khususnya bagi pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas. Meski demikian, untuk itu harus disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN, atau surat keterangan dari kepala desa bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak. Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan. Panduannya akan diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan akan diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Pemkot Bandar Lampung bentuk tim billing pondok pesantren. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana akan membentuk tim untuk menentukan pondok pesantren yang layak yang menerima program Bina Lingkungan atau Billing Pesantren. Program Billing Pesantren ditujukan kepada anak-anak di lingkungan setempat yang menginginkan pendidikan keagamaan. Dan kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Hal ini dikatakan Eva saat menerima bantuan berupa beduk dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa atau PSMTI untuk Masjid Al-Wahyu di Sumber Agung Kemiling. Nantinya tim terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan juga Kemenak Kota Bandar Lampung. Dalam program billing ini, Pemkot juga telah berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Lampung sehingga penggunaan anggaran tidak menyalahi aturan. Meski begitu, Eva belum bisa menjelaskan secara detail tentang kuota anak yang bisa masuk pondok pesantren. Untuk sementara, tidak ada patokan jumlah anak yang bisa mengikuti program billing. Selama memenuhi persyaratan, anak tersebut bisa masuk pondok pesantren yang telah ditunjuk. Syaratannya anak-anak kita domisilinya di Bandar Lampung. Dan nanti kita tetapkan pesantren mana yang memang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan, karena kita ada tim. Nanti ada Kemenak, ada Dinas Sosial, ada Pendidikan. Ini prosesnya
kita lihat mana pesantren yang memang sudah layak untuk menerima billing dari Kota Bandar Lampung, karena kita nggak mau kesalahan. Dan alhamdulillah Bunda sudah menanyakan kepada BPKP, itu alhamdulillah respon beliau bagus, ini baik untuk masyarakat dan tidak menyalahin aturan. Untuk menjalankan program billing pondok pesantren, Wali Kota juga berkoordinasi dengan pengurus pondok pesantren yang tergabung dalam forum komunikasi pondok pesantren. Tujuannya agar mendapatkan masukan dari para ustadz, ulama, serta tokoh agama. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, warga yang mengidap gangguan jiwa di Lampung Utara dibuatkan KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Perekaman eKTP juga dilakukan sejumlah warga lanjut usia atau lansia. Sogi, warga desa Bandar Sakti, Kecamatan Apung, Surakarta, Lampung Utara, yang mengidap gangguan jiwa ini dibuatkan KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Petugas Disduk Capil sengaja mendatangi rumah warga ini guna mempermudah dalam melakukan perekaman. Tak ada kesulitan saat petugas melakukan perekaman, meski remaja ini mengalami gangguan jiwa. Perekaman dilakukan karena selama ini Sogi tidak memiliki dokumen kependudukan, sehingga menjadi suatu kendala saat berobat ataupun ingin menerima bantuan pemerintah. Warga setempat menyambut baik upaya yang dilakukan Disduk Capil. Orang dengan gangguan jiwa berhak memiliki KTP karena dinilai sangat penting, terutama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dari kecil itu, dari kecil gangguan. Selama jiwa. ini nggak punya KTP ya? Selama ini belum punya KTP, identitasnya kan nggak ada dia, nggak punya. Makanya untuk mengajukan itu susah. Disduk Capil Lampung Utara juga mendatangi rumah pasangan suami istri Basri dan Sireng yang telah lanjut usia atau lansia. Keduanya telah lama tidak memiliki KTP, sehingga kerap kesulitan dalam menerima bantuan dari pemerintah. Mereka merasa senang dengan dibuatkannya KTP oleh Disduk Capil. KTP itu sendiri sangat berguna bagi warga masyarakat yang terkait sekali. Tentunya pada saat ini kita semua tahu bahwa banyak sekali bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat, yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat tentunya identitas. Karena banyak sekali juga yang terkendala dengan identitas itu, sehingga mereka belum bisa menerima bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari bansos tersebut, dikarenakan hak mereka sebagai masyarakat belum adanya KTP. Sistem perekaman dokumen kependudukan dengan mendatangi langsung warga yang mengalami gangguan kesehatan, cacat permanen, termasuk gangguan jiwa, sengaja dilakukan Disduk Capil. Pola ini akan terus dilakukan Disduk Capil sebagai salah satu program berkelanjutan. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Fraksi PAN DPRD Lampung Selatan siap membahas LKPJ tahun anggaran 2020. Hal ini dilakukan untuk menganalisa anggaran sehingga dapat dijadikan acuan ke depan agar pelaksanaan anggaran lebih baik lagi. Kesiapan membahas LKPJ tahun anggaran 2020 ini disampaikan juru bicara fraksi PAN Edi Waluyo dalam sidang paripurna LKPJ tahun anggaran 2020 beberapa hari yang lalu. Edi mengatakan bahwa Dewan merupakan mitra kerja pemerintahan yang harus menganalisa anggaran. Nantinya hasil analisa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan yang lebih baik. Mendengarkan dan menganalisa secara seksama laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ APBD tahun 2020 yang telah dibuat dan dibacakan oleh Bupati, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Lampung Selatan. LKPJ tahun anggaran 2020 akan dibahas bersama oleh Pansus di DPRD Lampung Selatan. Hasil pembahasan akan menjadi acuan dalam membangun Lampung Selatan lebih baik dan tepat sasaran. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan.
Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan, Bowo Edi Anggoro, menyarankan agar Dinas Perhubungan setempat dapat meningkatkan retribusi parkir di jalan umum. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Saran ini disampaikan fraksi PKS terhadap Kadis Perhubungan Lampung Selatan Mulyadi saat membahas LKPJ tahun 2020 di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Lampung Selatan. Bowo menyarankan agar Dinas Perhubungan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan upaya meningkatkan retribusi parkir yang ada di jalan umum. Selain itu, Dinas Perhubungan dapat menertibkan parkir yang berada di jalan umum. Terutama nanti dari highlight-nya, berapa orang di 2020. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, alhamdulillah PAD kita over target. Seperti di catatan kami kebetulan saya di Komisi 2. Dewan meminta Dinas Perhubungan dapat merealisasikan usulan ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Belajar membuat wayang dan mendalang di Sanggar Rumah Joglo di Lampung Tengah sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang seniman wayang di Lampung Tengah membuka Sanggar Wayang Rumah Joglo. Di sanggar ini, siswa dapat belajar membuat wayang, mendalang, hingga karawitan secara gratis. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Verlisi Andini undur diri. Jangan lupa memakai masker dan menjaga jarak aman saat beraktivitas di luar rumah. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih dan sampai jumpa. Sejak beberapa tahun lalu, S. Punandar menyulap rumahnya di Kampung Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, menjadi sanggar. Sanggar bernama Sanggar Wayang Joglo Sawojo. Ide tersebut terbesit dari benaknya karena merasa prihatin terhadap kondisi anak muda saat ini. Anak-anak lebih akrab dengan budaya luar, apalagi dengan kemajuan teknologi. Sangat mudah bagi anak-anak untuk mengakses informasi dari luar. Akibatnya, budaya lokal terancam. Di Sanggar Sawojo tersebut, anak-anak diajarkan cara membuat wayang, cara mendalang, dan cara menabuh gamelan atau karawitan. Sanggar yang berdiri sejak 4 tahun silam ini mengajar khusus anak-anak. Mereka mengikuti pertemuan 3 kali dalam 1 minggu. Dan anak-anak yang belajar di sini tidak dipungut biaya alias gratis. Saya mendirikan Sanggar Wayang Joglo sejak tahun 2015, tepatnya tanggal 13 April. Kenapa saya mendirikan Sanggar Sawojo ini? Dulu karena melihat potensi yang ada di rumah saya. Jadi saya punya rumah joglo itu ngopo ya, kenapa rumah saya ini nggak saya manfaatkan sebagai rumah untuk menyebarkan yang namanya ilmu. Nah, ilmu yang berupa apa aja sih? Ilmu kesenian. Nah, seni apa saja yang kebetulan waktu di Jogja saya mendapatkan pencerahan untuk pembuatan atau mendapatkan ilmu untuk membuat wayang kulit. Dan potensi itulah yang saya pikir di Lampung Tengah ini bisa saya kembangkan, karena memang di Lampung Tengah ini masih kurang dalam hal wayang kulit. Jadi budaya wayang kulit itu hampir saja punah lah intinya. Tapi untuk membeli peralatan serta cat,
Pendiri sanggar menerapkan sistem bank sampah, yaitu anak-anak yang belajar setiap berangkat ke sanggar diusahakan untuk membawa sampah. Nantinya, sampah itu akan dikumpulkan dan dijual. Hasilnya untuk operasional keperluan sanggar. Yang ada di sanggar atau kegiatan yang ada di sanggar ini itu kan sebenarnya memerlukan dana, mau nggak mau yang namanya kegiatan itu jer basuki mawa beyo, atau yang tidak ada suatu kegiatan apapun yang tanpa biaya. Nah, maka dari itu saya berinovasi karena melihat potensi yang ada di masyarakat sekitar adalah orang-orang yang dalam arti mohon maaf itu memang kurang memadai dalam hal finansial, maka saya memang adakan gratis karena di situ caranya adalah menggunakan bank sampah. Anak-anak senang dengan keberadaan sanggar. Mereka dapat belajar tentang budaya Jawa secara gratis. Tapi dipungutnya ya inilah ambil sampah dari rumah bawa ke sanggar, dan ya sampah itu kan dijual, berkumpul sampah, dan uang itu dibeli peralatan buat wayang tersebut. Oh, buat belajar kita peralatan. Ya. Oh, berarti di sanggar ini nerapin sistem pola bank sampah ya? Sistem sampah produksi di sini. Kini, Sanggar Sawojo ramai oleh anak-anak. Mereka dengan tekun belajar tentang budaya asli Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang bercita-cita menjadi seniman daerah. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan.